akan menjadi sebuah solusi bagi Persib Bandung untuk bisa mendapatkan peluang lebih baik di babak kedua. Sedangkan kita di Persisam Samarinda masih ada dua nama asing di bangku cadangan. Kita lihat ada Kim Dong Chan maupun Pierre Nyanka. Apabila kita melihat di penampilan babak pertama, para pemain Persisam cukup baik dalam mengontrol permainan di lini tengah sehingga mampu mengunci pergerakan para pemain Persib. Ada kemungkinan mungkin Pierre Nyanka dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan seperti karir awalnya bersama timnas Kamerun. Ya, Indra Thohir kita lihat berada di bench dari Persib Bandung dan tampak sudah bersiap-siap para pemain dari kedua tim di Stadion Siliwangi Bandung. Dan skor sementara buat Anda yang baru bergabung adalah 0-0 antara Persib Bandung menghadapi Persisam Putra Samarinda dalam kejuaraan Indonesia Super League yang berlangsung di stadion ini. Dan para pemain dari kedua tim juga sudah berada di lapangan. Tampaknya belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih di sore hari ini. Wasit Jumadi Effendi telah bersiap-siap. Dan inilah dia kick off babak kedua. Serangan berikan kali kepada Supriyono. Babak pertama penampilan tanpa celah ditunjukkan oleh Supriyono. Walaupun sekali lagi harus bilang termasuk pemain all crack, tapi penampilannya sangat baik dan bahkan bisa bersaing dengan Jajang Sukmara yang hampir berbeda sekitar 12 tahun usianya. Ya, di babak pertama kita Supriyono dengan pergerakannya sangat cepat dan mampu beberapa kali merepotkan Jajang Sukmara. Namun memang dalam beberapa kali upayanya melakukan crossing masih dapat dihambat oleh Jajang. Namun kita lihat di awal babak kedua ini masih terlihat ambisi yang sangat besar dari Supriyono maupun tenaganya yang cukup prima dalam membantu serangan Persisam Samarinda dari sisi kanan. Isdiantono. Atet baik-baik oleh Arifki Eka Putra. Pelanggaran dilakukan oleh Arifki Eka Putra terhadap Atet. Tangan bebas kembalikan oleh Milian Radovic untuk mencetak satu gol ke gawang Mitra Kukar. Dan Radovic adalah top skor bagi Persib Bandung dengan 10 gol dan 6 diantaranya ia cetak melalui titik penalti. Dilakukan oleh Milian Radovic. Tendangan yang melintir tadi dari M. Robi. Kembali Atet. Lagi-lagi Arifki Eka Putra dan kali ini tanpa maaf langsung diberikan kartu kuning oleh Jumadi Effendi. Ya, cukup menarik lagi awal babak kedua sudah dua kali kita lihat duel antara Arifki Eka Putra bersama dengan Aten, dan kali ini memang jelas sekali sebuah pelanggaran keras terhadap Aten dilakukan oleh Arifki Eka Putra. Dan menarik kita lihat pergerakan dari Aten nampak lebih eksplosif dan beberapa kali masuk ke dalam. Kali ini kita lihat sama-sama menggunakan nomor 7. Kesempatan Milian Radovic. Bisakah dia menambah jumlah golnya melalui bola mati? Dan ini merupakan jarak tembak yang ideal untuk menembak dengan kondisi melengkung seperti ini. Hampir 4 pemain Persib Bandung berada posisi offside. Ya, sebuah gerakan offside sangat baik diperankan oleh para pemain Persisam Samarinda. Tampaknya tidak ingin mengulangi situasi di awal babak pertama ketika mereka mengalami keundahan sehingga Muhammad Ilham terlepas. Ya, belum memiliki peluang sama sekali. Kita lihat Christian Gonzalez masih cukup baik penjagaan yang diperlihatkan oleh Abanda Herman maupun Maman Abdurrahman. Permainan memang harus lebih ditingkatkan oleh Persib Bandung apabila ingin meraih poin penuh di laga sore hari ini dan juga membuat dua tim asal Kalimantan Timur takluk dari tim Maung Bandung ini.
laga selanjutnya Persib Bandung juga akan melakoni partai tandang menghadapi dua tim asal Sumatera, dan ini adalah laga yang berat bagi mereka karena mereka harus menghadapi partai klasik, menghadapi PSMS Medan dan juga selanjutnya menghadapi PSAP Sigli. Ini kesempatan bagi Robi Darwis untuk mengamankan poin terlebih dahulu dalam partai kandang dengan melibas Persisam Putra Samarinda. Zulkifli Syukur, Tony Sucipto, bukan pelanggaran. Eka Ramdhani, ya masih ada seorang pemain dari Persib Bandung, direbut kali ini oleh M. Robi. Mulai bermain dengan tempo cepat kedua tim. Ya, dan saya lihat juga M. Robi sudah mulai berani untuk membantu serangan. Mulai harus digagalkan dengan sapuan dari Jajang Sukmara. Ya, jelas memang kedua keseluruhan harus meningkatkan tempo permainan maupun ritme permainan yang diperlihatkan di lapangan. Peluang untuk mencetak gol di babak kedua ini. Sordan Lopicic, masih Sordan Lopicic gagal melewati Jajang Sukmara. Sepak pojok bagi Persisam Putra Samarinda. Setelah laga ini, Persisam juga masih harus melakoni partai tandang lainnya, yaitu menghadapi Persija Jakarta. Noko Sidik, kita lihat sepak pojok dari Eka Ramdhani. Ya, cukup terbuka sebetulnya kita lihat Joko Sidik, namun sayang memang sundulannya masih jauh. Sordan Lopicic, dan bagi dalam kali ini Zulkifli Syukur. Berikan kepada Erlangga Sucipto, kembali diamankan oleh M. Robi, dan Robi Gaspar masih menunggu untuk diberikan kesempatan bermain oleh Robi Darwis. Waktu bagi Banda Herman untuk maju, pemain bertahan yang juga sangat handal dalam bola-bola udara. Atep, bukan pelanggaran. Sordan Lopicic, serangan balik, ada pemain Arify Eka Putra, berikan kepada Arify Eka Putra, peluang mas, sayang sekali tendangan dari Arify Eka Putra gagal menemui sasaran. Ya, sebuah serangan balik yang begitu cepat diperlihatkan oleh para pemain Persib Mahakam, dan Arify Eka Putra mampu lepas dari kawalan pemain belakang Persib Bandung, namun sayang eksekusinya masih jauh melenceng dari gawang Jerry Butoy. Harus berhati-hati para pemain Persib Bandung menghadapi serangan balik yang dilakukan oleh Persisam Putra Samarinda. Sebuah tekanan di awal babak kedua ini dilakukan oleh para pemain Persisam Samarinda. Jajang Sukmara, Noh Alamsyah, Christian Gonzalez yang dituju, masih ada Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto, intercept tadi oleh Supriyono. Christian Gonzalez berikan kembali kepada Eka Ramdhani, dorong masuknya berhasil dipotong oleh Maman Abdurrahman. Jajang Sukmara memindahkan bola kepada Emil Ham. Masih Emil Ham kali ini mendrive bola. Sebuah dribbling dari Emil Ham, umpan mendatar kali ini. Masih Emil Ham dalam kotak penalti. Kita lihat tiang jauh kepada Erlangga Sucipto atau Atep ternyata yang mendapatkan beberapa offside. Kita lihat Atep, sebuah umpan yang cukup manis dari Muhammad Ilham. Semakin meningkat tempo permainan. Ternyata Budiawan yang dimasukkan menggantikan Emil Ham, bukan Robi Gaspar. Ya, ini adalah pemain muda lainnya dari Persib Bandung. Ya, betul sekali. Sebelum Persib
bertanding di Pekanbaru bahwa Budiawan sudah 2 kali menjadi pemain inti menggeser posisi lawan, dan kali ini nampaknya darah segar, lebih muda, lebih bertenaga dari Budiawan nampaknya lebih dibutuhkan oleh Robby Darwis untuk membongkar pertahanan Persisam Samarinda. Mari kita tunggu penampilan Budiawan. Menarik kaos dari Tony Sucipto nampaknya Serdar Lopiki. Zulkifli Syukur, masih Zulkifli Syukur. Inilah dia gaya Zulkifli Syukur ketika membela Arema Indonesia, adalah seperti itu, melakukan overlapping. Umpan yang sangat baik dan peluang. Masih ada Supriyono yang menggagalkan tekanan dari Persib Bandung. Ya, hanya kita lihat penampilan dari Budiawan, pemain yang baru masuk, memberikan sebuah kontribusi yang cukup baik. Di sisi kanan sebuah umpan crossing yang jarang sekali dilakukan oleh Muhammad Ilham sebelum akhir tarik keluar. Ada sebuah celah yang pelanggaran. Kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Jumadi Effendi. Kali ini diberikan kepada Istiantono. Ya, menarik kostum dari Milian Radovic. Ya, saling tarik menarik dan akhirnya Istiantono menghentikan dengan kakinya untuk menjegal pergerakan Milian Radovic. Dan Erlangga Sucipto tampaknya dikeluarkan. Aliudin menggantikan Erlangga Sucipto. 2 pergantian dalam tempo waktu 10 menit yang dilakukan oleh pelatih Robby Darwis. Ya, membutuhkan sebuah pergerakan ini, penampilan dari striker yang lebih liar nampaknya pada pemain Robby Darwis kali ini. Kemudian kita melihat Aliudin, pemain yang bertipikal memiliki kecepatan tinggi dan juga memiliki naluri gol yang cukup baik. Sebuah kesempatan dari situasi bola mati dihadapi oleh Persib Bandung. Ya, 2 mantan pemain Persikota Tangerang, Supriyono dan juga Aliudin, tampak berdiskusi. Vincent Gonzalez dengan Noah Alamsyah. Tendangan seperti apa kali ini akan dilakukan oleh Milian Radovic. Masih ada Usman Pribadi, masih ada keluar dari Aliudin kali ini. Berada dalam tekanan Persisam Putra Samarinda. Ya, sebuah eksekusi tenaga sangat baik dari Milian Radovic. Beruntung Usman Pribadi mampu mengamankan bola dengan baik. Meskipun tadi Aliudin sempat menjangkau bola, namun umpannya masih belum bisa dijangkau oleh para pemain Persib Bandung lainnya. Kembali lagi tekanan ditubi-tubi di awal babak kedua ini. Semakin membuat semangat membuat yang menonton pertandingan di Stadion Siliwangi. Berhasil diamankan kali oleh Usman Pribadi. Tempo permainan seperti inilah yang tidak diinginkan oleh Persisam Putra Samarinda, yang memang lebih menunggu untuk melakukan pertahanan di sepertiga lapangan dan melakukan counter attack melalui kecepatan Supriyono, Ariki Eka Putra, dan ini tendangan ke pojok kanan gawang Usman Pribadi. Ya, kita sudah mulai melihat determinasi tinggi yang dilakukan oleh Zulkifli Syukur sebagai seorang fullback kanan. Dari babak pertama terakhir ini terpaku di posisinya. Dan kembali lagi 2 pemain muda berduel antara Budiawan menghadapi Dias Angga. Tangan bebas. Ball. Sordan Lopicic. Tugas berat memang berada dalam Sordan Lopicic. Dan kita lihat Indra Thohir terus memantau permainan Persib Bandung. Ya, salah satu perubahan dari masuknya Indra Thohir bahwa Indra Thohir sangat menitik beratkan pada kekuatan fisik para pemainnya. Kita lihat Indra Thohir sempat heran ketika pertama kali diminta bantuannya sebagai penasihat teknis melihat kondisi fisik para pemain Persib Bandung dianggap tidak siap melakoni jadwal pertandingan cukup padat, sehingga setiap harinya 2 kali para pemain Persib Bandung harus menjalani sesuatu fisik. Cukup menyiksa memang, namun kita
kita lihat di lapangan para pemain Persib cukup terima dengan skema permainan yang diinginkan oleh Robi Darwis. Aditya Kaputra melakukan penekanan setengah lapangan para pemain Persib Bandung. Bola direbut kali ini Posisi Saputra Samarinda. Yongki Aribowo terpleset, masih berhasil dikontrol. Kali ini adalah Srdan Lopicic. Percobaan Srdan Lopicic masih belum menemui sasaran. Ya, seluruh upaya dilakukan oleh Lopicic mencari peluang cetak gol yang lebih kedua, dan itu seperti yang diperlihatkan ketika menghadapi Del Prasi Glasgow. Namun memang masih menyentuh pemain belakang Persib Bandung. Tendangan dari Srdan Lopicic. Sepak pojok. Abanda terus mengawal Christian Gonzalez Dan sedikit provokasi namanya kita lihat dari bahasa mulut yang dilakukan oleh Abanda Herman saat mengawal pergerakan dari Christian Gonzalez. ya. Dua pemain ini adalah sudah sangat sering bertarung. Dimulai juga ketika Christian Gonzalez masih memperkuat Persib Kediri, lalu ketika Christian Gonzalez sudah pindah ke Persib Bandung, mereka juga masih bertarung. Dan sekarang Herman Abanda yang bermain di Persib Bandung dan ya, Christian Gonzalez bermain di Persib Saputra Samarinda, masih juga ketemu mereka. Umpan peluang mas dari Aliudin. Ya, sebuah pergerakan yang sangat baik diawali oleh Budiawan dan diakhiri dengan umpan cross yang akurat dari Noah Alansa. Mampu melihat pergerakan dari Aliudin di sisi yang kosong, namun sayang sundulan dari Aliudin masih di atas gawang Usman Pribadi. Sebuah visi yang baik kita lihat dari Noah Alansa melihat pergerakan Aliudin. Sedikit lagi kita lihat peluang pertama dari pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini. Bermain sangat baik, kita lihat para pemain dari Persib Bandung di babak kedua ini. Miljan Radovic, masih Miljan Radovic, dorong saja. Ada 3 pemain dari Persib Bandung, Atep dan juga Aliudin. Datang bantuan dari sebelum bisa menembus back heel dilakukan dari Miljan Radovic. Sangat tertekan Persib Saputra Samarinda. Dias Angga Putra potong yang baik oleh Zulkifli Syukur, mulai menekan hingga tengah lapangan para pemain Persib Bandung. Budiawan, masih Budiawan, gagal melewati Dias Angga. Yongki Aribowo yang 7, ada Herman Abanda. Oh, hampir saja kita lihat salah pengertian antara Abanda Herman dengan Gian Dikutai. Beruntung Yongki tidak siap coba memanfaatkan bola liar dari Abanda Herman. Noah Alamsyah. Tampaknya dilakukan sendiri oleh Noah Alamsyah yang tadi sudah mampu memberikan sebuah umpan yang sangat baik untuk Aliudin. Dias Angga masih terduduk. Ya, namanya imbas dari benturan ataupun duel yang dilakukan oleh Dias Angga menghadapi Budiawan tadi di sisi kiri pertahanan Persisan. Akbar Rashid disiapkan oleh Misha Radovic. Ya, memang membutuhkan pemain tengah yang bertipikal bertahan cukup baik nampaknya menghadapi meningkatnya tempo permainan yang dilakukan oleh tim Maung Bandung. Akbar Rashid memang sebuah jawaban bagi Misha Radovic. Sepak pojok Persib Bandung. Sepak pojok
berikutnya. Ya, harus memasuki lapangan dari sisi tengah dari Tias Angga. Aliudin duel. Pelanggaran terjadi. Emrogi. Ya, Joko Sidik ternyata. Ya, duel dengan Aliudin. Joko Sidik mengenai lutut dari Aliudin nampaknya, pinggang atau punggung dari Joko Sidik. Akbar Rashid akan menggantikan Arifi Eka Putra. Ya, friksi tadi antara Arifi Eka Putra dengan Atep. Ya, pemain yang sering sekali berduel tadi kita lihat bahkan menghasilkan 2 kartu kuning dari Arifi Eka Putra, pemain yang juga memiliki 1 peluang emas tadi di awal babak kedua. Dan kali ini bisa Rodopik memasukkan Akbar Rashid, pemain yang memiliki naluri bertahan lebih baik, nampaknya mencoba untuk meredam serangan Persib Bandung dari sisi tengah. Kepleset Usman Pribadi. Eka Ramdhani. Akbar Rashid kepada Sredan Lopicic. Joko Sidik langsung clearance bola. Tony Sucipto, Budiawan. Bali, Zulkifli Syukur. Budiawan lagi untuk Persib Bandung. Masih Budiawan meninggalkan Aliudin di depan. Herman Abanda untuk Persib Bandung. Masih Herman Abanda. Pelanggaran. Kim Dong Chan dimasukkan menggantikan Yongki Aribowo. Pemain yang mulai karirnya dari PS Tulungagung dan akhirnya bersinar bersama Persik Kediri. Yongki Aribowo digantikan oleh Kim Dong Chan, pemain asal Korea yang diharapkan mampu memberikan kejutan dan juga menambah jumlah golnya. Sudah mencetak 1 gol kali ini Kim Dong Chan. Dan Yongki Aribowo sejauh ini sudah mencetak 3 gol untuk Persis Samputra Samarinda. Ya, pergantian cukup normal dari pemain depan diganti oleh pemain depan. Nampaknya memang lebih kepada menjaga segaran para pemainnya. Gawang, Bang Pribadi. Budiawan sangat baik pergerakan Budiawan. Zulkifli Syukur kali ini berhasil dipotong. Wow, pergerakan dari No Alamsyah. Ya, sebuah umpan yang baik dari Zulkifli Syukur, namun Usman Pribadi keluar menjemput bola dan sebuah gerakan kaki dari Noah Alam terlambat tadi malah mengenai muka dari penjaga gawang Persisam ini. Hanya sebuah peringatan kita lihat. Masih tergeletak Usman Pribadi mencoba menjemput ataupun menghalau bola crossing dari Zulkifli Syukur yang sangat baik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
Sebuah kaki yang terlambat tadi dari Noah Alamsa mencoba memanfaatkan bola muntah. Sebelum harus berhati-hati Noah Alamsa setelah mendapatkan 1 kartu kuning di babak pertama tadi. Dari Eka Ramdhani yang benar-benar mendapatkan berbagai macam ucapan dan juga tekanan-tekanan dari para mantan rekan-rekan di Persib Bandung. Ya betul sekali, bahkan jelang pertandingan ini, bahkan sehari sebelum pertandingan kita lihat Gonzales dan Eka Ramdhani tidak terlalu banyak mengumbar suara atau berbicara dengan publik. Sudah mulai bangkit kembali penjaga gawang Usman Pribadi. Diskusi antara Christian Gonzalez dan juga Fahrizal. Ya, Christian Gonzalez memang tampak sebagai good boy di pertandingan sore hari ini, karena ia sudah merasa peran antagonis hari ini diperankan oleh Noah Alamsyah. Ya, malah sepanjang pertandingan kita lihat Christian Gonzalez selalu tersenyum. Berbeda dengan Noah Alamsyah terlihat cukup tegang menghadapi pertandingan ini. Mulai keras memang pertandingan memasuki 15 menit kedua di laga sore hari ini dalam babak kedua. Melihat masih mengadakan sisi serangan dari sisi kanan Persib Bandung. Kita belum melihat pergerakan yang dilakukan oleh Jejang Sukmara berkombinasi dengan Atlet di sisi kiri. Justru Budiawan, pemain yang baru masuk, yang beberapa kali mampu merepotkan pertahanan Persisam Samarinda. Tony Sucipto, Herman Abanda. Dibutuhkan ketenangan bagi Persib Bandung untuk bisa menjebol gawang dari Persisam Putra Samarinda di kondisi seperti ini, karena sebenarnya mereka memang sudah sangat baik di babak kedua ini. Mereka bermain sudah sangat agresif, sudah mulai banyak variasi dalam tekanan demi tekanan. Tapi memang faktor keberuntungan dan kesabaran akan menjadi kunci yang harus dibuka oleh para pemain Persib Bandung. Ya, pelatih Robi Darus mengatakan bahwa tumpuan serangan Persib, skema permainan tim Maung Bandung memang tetap bertumbuh kepada kedua sisi sayap. Namun dalam 3 hari terakhir dalam latihan Persib Bandung, Robi beberapa kali memberikan latihan variasi serangan dari lini kedua atau dari sektor tengah. Atep, masih ada Sordan Lopicik, Akbar Rashid, Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani mendelay bola, kembalikan kepada Akbar Rashid. Kim Dong Chan, Ian Radovic kembali kepada Budiawan. Sangat baik Budiawan, penetrasinya memang sering merepotkan pertahanan. Ya, kita masih bisa memperdebatkan posisi dari Budiawan memang sudah posisi offside atau tidak, karena AW2 telah mengangkat bendera. Ya, terlepas dari itu memang agak sedikit terlambat tadi Noah Alamsyah dalam memberikan umpan terobosan kepada Budiawan. Persib Bandung memiliki keunikan yang sangat luar biasa dalam dunia sepak bola Indonesia. Memang tidak banyak tim-tim yang berasal dari Indonesia Super League ini yang memiliki pemain-pemain lokal daerahnya sendiri yang memiliki kemampuan sangat baik. Kita tahu memang Persib Bandung memiliki legenda-legenda dan juga pemain yang asal daerah sendiri, begitu juga dengan Persipura Jayapura. Ya, bahkan hingga memasuki tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an, bahwa di Persib Bandung memang mengharuskan materinya adalah berisi pemain yang murni hasil binaan Persib Bandung sendiri. Sebelum
akhirnya mereka membuka diri dan silih berganti mulai masuk para pemain asing, bahkan mungkin pemain lokal dari luar daerah Jawa Barat. Atep kali ini umpan sangat baik Atep, masih bisa dikuasai oleh Aliudin. Budiawan kali ini sebuah sapuan tadi masih dilakukan oleh Dias Angga. Kristiantono lebaran ke dalam. Tony Sucipto, Usman Pribadi, mantan pinggir gawang di Ultras FC Sidoarjo ini cukup tenang memotong umpan di kejauhan. Kita lihat bagaimana atraksi tanpa henti yang dilakukan oleh Viking dan Boboto. Ya, mereka sudah cukup atraktif mendukung tim kesayangannya, namun masih menunggu gol yang hingga menit 70 ini masih belum juga mampu dihasilkan oleh Persib Bandung. Memang sedikit kerugian apabila Persib Bandung gagal menangkan pertandingan ini dalam upaya mereka untuk naik terus ke posisi 5 besar, karena mereka harus melakoni 2 laga tandang ke Sumatera yang cukup berat usai pertandingan kali ini. Kim Dong Chan, Supriyono, kembali lagi Eka Ramdhani, masih Supriyono, umpan kecil jauh. Budiawan, Milian Radovic, masih Budiawan. Handball dengan bebas kali ini Milian Radovic. Aliudin, Sayang sekali kita lihat sebuah umpan yang sangat baik sekali dari Aliudin, terlambat sepersekian detik. Noah Alamsa, bola liar depan gawang Usman Pribadi gagal diambil oleh Noah Alamsyah. Ke dalam. Supriyono sedikit menurun tempo permainan. ya kita belum lihat lagi pergerakan eksplosif yang diperlihatkan oleh para pemain Persib Bandung seperti di awal-awal babak kedua tadi, sedikit menurun temponya. Jarang sekali kita melihat Milian Radovic mengalirkan bola untuk para pemain depan Persib Bandung. Eka Ramdhani, hasil kembali dibuat oleh Jan Ripitoy. Ada sebuah tarikan tadi dari Jati Gito saat mengejar bola. Misha Radovic, sudah kembali berdiri Suldan Rovicic.
Miljan Radovic. Dua pemain Eropa Timur yang berbeda tim di kancah Indonesia Super League. Kim Dong Chan. Ya, tarikan dari Herman Abanda. Ya, jelas sekali kita lihat sebuah pelanggaran dari Abanda Herman menghentikan pergerakan dari Kim Dong Chan dan memang layak diberikan kartu kuning sebagai orang terakhir, maupun sebuah tarikan tadi jelas sekali kepada Kim Dong Chan. Pelanggaran, hujan kartu, dan Isdiantono harus mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya di sore hari ini karena mendapatkan kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan permainan di menit ke-80 di laga sore ini di Stadion Siliwangi Bandung. Ya, akhirnya setelah cukup banyak kartu dikeluarkan oleh wasit Jumadi Effendi dan akhirnya sebuah pelanggaran dari Isdiantono. Memang tidak bisa tidak kita lihat Isdiantono harus mengakui bahwa upayanya terhadap Milan Radovic memang sebuah pelanggaran yang cukup keras. Sayang sekali di sisa 10 menit akhir ini Persisam Samarinda harus bermain dengan 10 pemain. Sebaliknya ini adalah peluang bagi Persib Bandung untuk terus mengejar golnya hingga menit akhir. Ya, sebuah terjangan tadi kita lihat jelas dalam tayangan ulang Isdiantono. Sebuah kerugian besar bagi Persisam Samarinda di penghujung pertandingan ini. Pelanggaran. Joko Sidik dengan Herman Abanda. Ya, terjangan dari Isdiantono terhadap Miljan Radovic masih menyisakan sebuah cap di pahanya. Ya, agak sedikit bengkak nampaknya memang terjangan kaki dari Isdiantono mengenai paha dari Miljan Radovic. Aliudin. Herman Abanda. Bali Budiawan. Noh Alamsyah. Herman Abanda. Menit terakhir di waktu normal. Masih ada waktu bagi Persib Bandung untuk bisa meraih poin penuh dan meraih kemenangan 2 kali berturut-turut terhadap tim asal Kalimantan Timur dalam partai kandang di putaran kedua ini. Mencoba membangun serangan Maman Abdurrahman. Atep Budiawan. Kim Dong Chan. Agak sedikit kita lihat Atep memegang bola di babak kedua ini. Berbeda dengan penampilan Budiawan cukup baik sejak masuk menggantikan Enel. Pelanggaran. Herman Abanda. Umpan panjang.
disentul saya tadi oleh Usman Pribadi. Supriyono bermain dengan 10 pemain. Sisa Putra Samarinda tampaknya akan memasukkan Pierre Niangka dan menarik salah seorang pemain depannya pasti. Ya, Christian Gonzalez harus ditarik, dikorbankan untuk memasukkan Pierre Niangka untuk menjaga 1 poin bagi Persisam Putra Samarinda dalam partai tandang ini. Ya, seperti yang menarik ini kita lihat Christian Gonzalez ditarik seorang striker oleh seorang pemain bertahan. Jelas sekali coba untuk mengamankan hasil imbang ini hingga akhir pertandingan. Penyerang Sigit Hermawan juga masuk menggantikan Jajang Sukmara. Juga menambah daya gempur Persib Bandung. Christian Gonzalez masih tak tersenyum sepanjang pertandingan, dan begitu juga ketika ia sudah ditarik keluar oleh Misha Radovic. Tebaran ke dalam kali ini untuk Persib Bandung. 5 menit terakhir, 5 menit yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pendukung dari Persib Bandung untuk sebuah gol, dan 5 menit yang akan ditunggu untuk segera berakhir untuk para pendukung Persisam Putra Samarinda. Kim Dong Chan, masih Kim Dong Chan beradu kecepatan dengan Zulkifli Syukur. Gagal Kim Dong Chan melewati Zulkifli Syukur. Ya, sudah Tipis sekali memang kita lihat. Sigit Hermawan. harus lebih bersabar lagi para pemain Persib Bandung dalam memaksimalkan waktu yang tersisa. Lihat nih angka, ketenangannya memang sangat dibutuhkan di kondisi tertekan seperti ini bagi Persisam Putra Samarinda. Tidak ada pemain yang bisa membuat lebih tenang bagi para penjaga gawang kecuali pemain berpengalaman seperti Pierre Niangka di depan pertahanan. Dansyah tampaknya sulit untuk bisa masuk di tim inti semenjak era Robby Darwis. Ya betul sekali, kita lihat memang apalagi penampilan dari Maman Abdurrahman maupun Aban Herman semakin baik. Bahkan juga di sisi back sayap kita lihat ada Jajang, ada Nasuha yang menyulitkan bagi Wildansa untuk bisa masuk merangsek ke posisi inti Persib Bandung. Sigit Hermawan, Milian Radovic berpacu dengan waktu para pemain dari Persib Bandung. Zulkifli Syukur kali ini umpan panjang mencari Atep dan juga Noah Alamsyah. Aliudin, pelanggaran dari Supriyono terhadap Aliudin. Ya masih agresif penampilan Supriyono di penghujung babak pertama kedua ini. Milian Radovic, Herman Abanda kali ini berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Ya tampil cukup prima kita lihat Usman Pribadi sepanjang pertandingan ini. Berharap cemas bench dari Persib Bandung. Akbar Rashid, pelanggaran. Misha Radovic terlihat kurang setuju dengan keputusan wasit yang menganggap Akbar Rashid melakukan pelanggaran. Ya agak besar nampaknya menghadapi beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh wasit pertandingan ini di saat-saat krusial dari kedua kesebelasan. Tampaknya memang Misha Radovic benar-benar belajar dari pertandingan ketika mereka menyerah dari Pelita Jaya, dimana ketika itu mereka meladeni permainan terbuka Pelita Jaya. Dan sekarang Persisam Putra Samarinda bermain efektif dan juga determinasi yang sangat baik di semua lini. Ya cukup baik dan tidak memberikan ruang yang begitu bebas kepada para pemain Persib Bandung. Mereka melakukan tekanan di sepanjang lapangan. Bahkan
Bahkan kita lihat para penyerang mereka pun dituntut untuk terus mengawal pergerakan pemain Persib Bandung ketika hilang bola. Masih ada Muhammad Abdurrahman. Aliudin pada Atep. Budiawan. Masih Budiawan kali ini. Berikan kepada Noh Alamsyah. Terburu-buru Noh Alamsyah melakukan tendangan langsung dan tidak menemui sasaran. Masih jauh dari sasaran. Kita lihat sebuah teknik tendangan dari Noh Alamsyah dari luar kotak penalti, namun kali ini masih belum memberikan kontribusi yang positif bagi Persib Bandung. Wajah tegang dari para pendukung Persib Bandung. Hanya tinggal beberapa detik di waktu normal Big Match Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung. Ya, tak menyangka nampaknya melihat penampilan Persib Bandung mengalami anti klimaks dalam pertandingan hari ini. Sangat berbeda sekali ketika mereka mampu mengalahkan Mitra Kukar dengan skor sangat telak 5-0. Maupun penampilan impresi mereka ketika menghadapi Persija Jakarta di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Eka Ramdhani, kapten tim dari Persis Sambutra Samarinda, tampaknya akan berhasil mengantarkan 1 poin bagi timnya menghadapi mantan tim yang membesarkan namanya. Wow, 5 menit waktu yang panjang untuk Persib Bandung. Masih ada waktu, kita lihat dibutuhkan kesabaran dan ketenangan dalam membongkar pertahanan Persisam Samarinda. Namun dibalik itu mereka juga harus tetap waspada menghadapi serangan balik yang beberapa kali coba dilancarkan oleh tim Pesut Mahakam ini. Akbar Rashid kepada Sredan Lobicic. Masih Akbar Rashid. Aliudin. Noh Alamsyah pada Budiawan. Kembali masih ada Joko Sidik. Dias Angga. Atep kali ini. Sigit Hermawan. Kembali kepada Zulkifli Syukur. Masih berhasil diamankan oleh para pemain dari Persis Sambutra Samarinda. Saat-saat yang menegangkan. Tanpa henti gempuran terus menerus dari para pemain Persib Bandung. Maman Abdurrahman. Kembali kepada Herman Abanda. Kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Ya, kembali lagi terlalu cepat mengambil keputusan dari Sigit Hermawan. Harus lebih tenang, lebih sabar dalam posisi seperti ini. Sebuah upaya yang sia-sia melepaskan tendangan jarak jauh. Padahal kita lihat banyak sekali rekan yang berada di kotak penalti untuk bersiap menyambut umpan dari Sigit Hermawan. Kim Dong Chan, pelanggaran. 3 menit tersisa di tambahan waktu. Kita bisa bayangkan betapa kondisi yang sangat tidak bisa dibilang tenang bagi seorang Misha Radovic melihat waktu yang terus berjalan dan masih tersisa sekitar 2,5 menit di laga sore hari ini. Begitu juga hati dari Robby Darwis, pasti sangat tegang lihat anak asuhnya. Ya, bahkan lihat ekspresi tegangan dari pemain gawang Jean Pitoy yang terus memberikan komando kepada rekan-rekannya. Dan kita sudah tidak melihat lagi Abanda Herman di lini belakang. Nampaknya sudah mulai maju membantu serangan Persib Bandung. Ya, juga pertandingan berakhir dengan imbang 0-0 di laga sore hari ini. Tambahan 1 poin masing-masing akan diterima oleh Persib Bandung dan Persis Sambutra Samarinda. Persib Bandung akan menjadi 40 poinnya dan Persis Sambutra Samarinda akan nambah menjadi 33 poin. Aliudin, Yarniangka, Aliudin,
meninggalkan lapangan permainan. Kontrol bola dari Herman Abanda. Ya, semua peluang nampaknya sebetulnya dimiliki oleh Abanda Herman. Sayang sekali kontrolnya tidak begitu baik. Bola malah meninggalkan lapangan. Sebuah umpan dari Aliuddin. Dan terlepas tangkapan dari Usman Pribadi. Namun juga kontrol bola dari Abanda Herman tidak terlalu baik sehingga bola lepas dari jangkauannya. Ya, Indro Thohir terlihat kecewa melihat anak asuhnya gagal memanfaatkan peluang. Menit terakhir di tambahan waktu. Misha Radovic sangat tegang menunggu detik demi detik hingga akhir pertandingan ini. Pierre Niangga bersiap-siap. Tendangan gawang dari Pierre Niangga. Atep tidak mau mengambil resiko, langsung saja bola diamankan oleh M. Robi. Slodan Lopicic kali ini memberikan bola kepada Eka Ramdhani. Maksudnya kepada Slodan Lopicic. Detik-detik terakhir waktu pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persis Samputra Samarinda dari Stadion Siliwangi, Bandung. Dan tampaknya laga ini harus berakhir dengan imbang 0-0 dikala Persib Bandung berusaha untuk meraih kemenangan dalam partai kandangnya sebelum menuju ke Medan dan juga Sigi dalam laga-laga berikutnya di Indonesia Super League. 0-0 adalah skor akhir pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persis Samputra Samarinda dan dirayakan oleh Misha Radovic yang mampu mencuri 1 poin dari partai berat di laga sore hari ini. Dan juga ucapan terima kasih Misha Radovic kita lihat. Dan juga hasil yang tidak begitu menggembirakan bagi Persib Bandung yang tampil begitu baik di babak kedua ini. Dan kita lihat bagaimana Misha Radovic mendatangi bench dari Persib Bandung dan sebuah sportivitas terjadi di Stadion Siliwangi Bandung di laga sore hari ini. Dan begitu hebatnya pertandingan memang di sore hari ini menghasilkan hasil imbang dari dua tim yang sama-sama berusaha untuk meraih poin demi poinnya. Dan jabat tangan juga ada Misha Radovic dan Romi Darwis. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.